Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Halimah, NIC CP208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak akses atau security matrix pada modul invoicing di Odoo 17. Sebelumnya saya akan memaparkan materinya terlebih dahulu. Manajemen hak akses Odoo 17 menerapkan prinsip keamanan berlapis untuk melindungi data dan fungsionalitas sistem. Odoo menggunakan modul hibrida yang menggabungkan metode kontrol akses berbasis peran atau RBAC dengan kontrol akses berbasis atribut atau ABAC. RBAC memberikan akses berdasarkan peran pengguna, sedangkan ABAC memberikan akses berdasarkan atribut pengguna dan objek. Tujuan manajemen akses dalam Odoo tidak hanya tentang membatasi akses, tetapi juga tentang memberikan akses yang tepat kepada pengguna yang tepat. Yang pertama, kerahasiaan data, yaitu menjaga kerahasiaan data. Kedua, integritas informasi. Yang ketiga, ketersediaan sistem. Security Matrix dalam konteks Odoo adalah alat manajemen akses yang memungkinkan administrator untuk mengatur hak akses pengguna. Yang terdiri dari tiga. Yang pertama, grup pengguna, pengaturan grup pengguna untuk mengelola hak akses. Kedua, aturan akses record. Dan ketiga, aturan akses file. Prinsip-prinsip manajemen hak akses. Yang pertama, least privilege, memberikan pengguna hak akses minimal yang diperlukan. Kedua, segregation of duties, memisahkan tugas-tugas kritis untuk mencegah konflik kepentingan. Yang ketiga, need to know basis, membatasi akses informasi hanya kepada mereka yang membutuhkannya. Yang keempat, regular review and audit, melakukan peninjauan berkala terhadap hak akses. Kelima, centralized access control, mengelola hak akses dari suatu lokasi terpusat. Berikut merupakan skenario penggunaan yang telah saya buat. Di PT Surya Indah menggunakan Odoo untuk mengelola proses penagihan fakturisasi yang terdiri dari 6 peran, yaitu Devani sebagai invoicing manager yang bertugas mengawasi seluruh proses penagihan. Yang kedua ada Jana sebagai invoicing staff yang bertugas memproses faktur dan mengelola dokumen terkait. Yang ketiga Nur sebagai sales manager yang bertugas memantau penjualan dan berkoordinasi dengan tim invoicing. Keempat ada Ramadan sebagai purchase manager dengan tugas memastikan bahwa semua pembelian tercatat dengan baik. Kemudian ada Febri sebagai inventory staff yang bertugas untuk memastikan bahwa stok barang tersedia sesuai dengan permintaan penjualan. Dan terakhir ada Abel sebagai administrator yang bertugas mengatur hak akses pengguna lainnya. Berikut merupakan security matrix atau hak akses yang menunjukkan setiap peran pengguna di PT Surya Indah dalam modul invoicing. Selanjutnya, import user yang menggambarkan file yang diperlukan saat mengimpor pengguna baru ke dalam sistem Odoo. Di sini terdapat nama, login, dan password yang akan digunakan untuk melakukan import user. Berikut merupakan langkah-langkah implementasi security matrix pada modul invoicing Odoo 17. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengaktifkan developer mode. Pertama, login dulu ke aplikasi Odoo. Kemudian pada menu home menu, pilih setting. Lalu scroll ke bawah. Pada bagian developer tools, klik activate the developer mode. Pastikan bahwa developer mode telah aktif yang ditandai dengan munculnya ikon kumbang di bagian atas layar. Ikon ini menambahkan bahwa pengguna sekarang memiliki akses ke fitur-fitur tambahan yang diperlukan untuk mengelola pengaturan lebih lanjut. Langkah kedua yaitu membuat user. Pilih home menu, lalu klik setting. Kemudian pilih menu user and company. Lalu
pilih submenu user. Di sini kita bisa menambahkan user atau pengguna baru secara manual dengan klik new. Tetapi di video kali ini saya akan menjelaskan cara import data user. Untuk import data user, klik pada bagian action, lalu klik import record. Sebelum mengupload, pastikan bahwa file dalam format Excel atau CSV, kemudian klik upload file. Di sini saya sudah menyediakan file dengan format CSV. Kita bisa klik tes untuk memastikan bahwa file CSV yang kita upload tadi telah terbaca oleh sistem. Apabila muncul warning seperti ini atau error, kemungkinan ada yang salah dengan file yang telah kita import tadi. Error tadi kemungkinan bisa disebabkan oleh kolom pada audio field yang tidak sesuai dengan pengaturan user companies. Jadi kita bisa atur dan sesuaikan terlebih dahulu pada kolom audio field. Setelah memastikan bahwa semua data sudah benar, klik import. Setelah proses import selesai, kemudian akan muncul tampilan yang menunjukkan semua data pengguna yang telah berhasil diimport. Langkah selanjutnya yaitu mengatur hak akses atau security matrix. Pilih salah satu pengguna yang akan diatur hak aksesnya. Di sini saya akan menggunakan nama pengguna Devani yang berperan sebagai billing administrator atau manajer invoicing. Kemudian, tampilan halaman security matrix akan terbuka, di mana pada halaman ini kita sebagai billing administrator dapat melihat data yang terisi otomatis seperti nama, alamat login, dan user type. Selanjutnya yaitu lakukan konfigurasi hak akses untuk pengguna Devani sebagai billing administrator. Pada bagian sales, kita bisa kosongkan akses. Kemudian pada bagian service, yaitu project, kosongkan akses. Pada bagian accounting, invoicing, pilih billing administrator. Kemudian pada inventory, kosongkan akses. Pada purchase, kosongkan akses. Manufacturing, kosongkan akses. Lalu website, kosongkan akses. Marketing, kosongkan akses. Human resource, kosongkan akses. Dan administrator, kosongkan akses. Kemudian nonaktifkan akses pembuatan entitas, yaitu terletak pada bagian bawah pengaturan hak akses, uncheck list grid creation. Hal ini berguna untuk membatasi billing administrator dari pembuatan entitas baru dalam sistem. Setelah semua data hak akses diatur dengan benar, lalu klik Save. Selanjutnya, untuk mengkonfirmasi bahwa pengaturan hak akses yang telah diterapkan sudah benar, kita logout terlebih dahulu dari aplikasi Odoo. Kemudian lakukan login kembali menggunakan akun email dan password menggunakan akun billing administrator yang telah dibuat sebelumnya. Setelah login berhasil, klik menu Home menu.
Kemudian periksa hak akses yang tersedia. Di sini sistem hanya akan menampilkan hak akses pengguna sebagai billing administrator. Setelah melakukan implementasi, berikut analisa beberapa aspek pada modul invoicing. Yang pertama, bills. Administrator dapat membuat, mengedit, dan menghapus data terkait bill. Selanjutnya ada refunds. Administrator dapat membuat, mengedit, dan menghapus data terkait credit notes. Selanjutnya, payments. Administrator dapat membuat, mengedit, dan menghapus data terkait payment. Kemudian, products. Administrator dapat membuat, mengedit, dan menghapus data terkait produk. Untuk vendor, administrator dapat membuat, mengedit, dan menghapus data terkait vendor. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu implementasi security metric pada modul invoicing Odoo telah terbukti efektif dalam mengoptimalkan manajemen akses dan keamanan data. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen hak akses yang tepat seperti less privilege dan segregation of duties, organisasi dapat memastikan bahwa setiap pengguna memiliki akses yang sesuai dengan perannya, sehingga mengurangi resiko penyalahgunaan data dan meningkatkan integritas informasi. Analisis terhadap skenario penggunaan di PT Surya Indah menunjukkan bahwa pembagian hak akses yang jelas antara berbagai peran, seperti invoicing manager, invoicing staff, dan administrator, memungkinkan pengelolaan proses penagihan yang lebih efisien dan aman. Selain itu, tantangan dalam penerapan security metric seperti interoperabilitas data dan kebutuhan akan pelatihan pengguna juga telah diidentifikasi sebagai area yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas sistem. Itu tadi pemaparan dari saya terkait security metrics pada modul invoicing Odoo 17. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.